Selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terus diberkati. Mari mempersiapkan hati dan diri kita bersama dengan keluarga di rumah masing-masing beribadah melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, sumber suka yang abadi sinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, sungguh kami bersyukur bahwa pada malam ini kami boleh diperjumpakan kembali melalui ibadah bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah-rumah kami dalam rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami rindu mendengar sapaan-Mu, Tuhan. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami dapat mengerti dan memahaminya. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Perjanjian Baru dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Matius 5 ayat 1 sampai 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga.
Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Berbahagialah di dalam Kristus. Tiap kali membaca bahagian kitab ini tentang khotbah di bukit, saya selalu teringat pada sosok yang luar biasa, seorang tokoh yang dikenal oleh seluruh dunia, Mahatma Gandhi. Konon ketika ia tertembak mati, di saku bajunya ditemukan tulisan khotbah pengajaran Yesus di atas bukit. Dan konon di atas meja belajarnya satu buku yang harus ada adalah Alkitab. Saudara, mengapa pengajaran khotbah Yesus Kristus di atas bukit ini diulang-ulang? Mengapa Yesus Kristus harus berbicara berulang-ulang mengkhotbahkan tentang kebahagiaan yang disebutkan ini? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bukankah secara kasat mata semua yang disebut berbahagia tadi justru tidak membahagiakan bagi mereka yang mengalaminya? Mungkinkah orang berbahagia jika perut keroncongan, tidak bisa makan karena miskin? Atau dianiaya, dicela, difitnah walaupun yang diperkatakannya itu sebuah kebenaran? Bisakah orang berbahagia ketika kehilangan orang yang dikasihi dan mengasihi mereka? Lebih lagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkinkah orang bahagia ketika ia tidak diberi ruang atau dijadikan sebagai warga kelas 2 dalam komunitas hanya karena dia percaya kepada Yesus Kristus? Mari kita perhatikan lebih lanjut apa kata firman Tuhan ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, ucapan bahagia di atas tadi tidak hanya berhenti di situ saja. Tidak hanya berhenti di ayatnya yang ke-11 saja. Tetapi Tuhan Yesus melanjutkan di ayat 12 dengan mengatakan, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sukacita dan kegembiraan yang terbesar adalah kebahagiaan surgawi. Kebahagiaan surgawi yang dimaksudkan adalah kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus bersama dengan Bapa di surga.
Nah, oleh karena itu saudara, ketika kita diperhadapkan kepada kesukaran, ketika kita diperhadapkan kepada kepahitan hidup, ketika kita diperhadapkan kepada ketidakberdayaan, janganlah kita bersusah hati. Melainkan jadikanlah itu sebagai sebuah momen untuk mendekatkan dan lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Lalu membiarkan Tuhan berkarya seutuhnya dalam kehidupan kita, supaya kita dapat menikmati sukacita dalam hidup ini. Roh Kudus menuntun kita. Amin. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Dalam Tuhan, bersehati dan kita berdoa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang memberi waktu dan kesempatan bagi kami semua boleh beribadah bersama melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kendati kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada malam ini kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami semakin dikokohkan dalam iman bahwa di dalam Yesus Kristuslah ada kebahagiaan. Terima kasih Bapa Surgawi. Pada malam ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang ada di lokasi-lokasi pekerjaan, baik yang ada di kota ini, di rumah mereka masing-masing, dalam berbagai aktivitas hidup mereka. Mari Tuhan terus menguatkan mereka, menghiburkan mereka, memberkati mereka, dan menaungi mereka dalam naungan sayap pengasihan Tuhan. Beberapa di antara mereka mungkin sedang bergumul menghadapi berbagai persoalan kehidupan, entah dalam rumah tangga mereka sendiri, hubungan antar suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan dengan rekan kerja dan lain sebagainya. Kami berdoa, Tuhan, mari Engkau tetap campur tangan di dalam semua itu, menopang dan menguatkan mereka. Beberapa di antara saudara kami bergumul dalam sakit. Kami berdoa untuk orang tua kekasih kami, Bapak Thomas Lungan yang dirawat di rumah sakit Pertamina. Kami berdoa untuk
kekasih kami Ibu Albert Sinaulan atau Mama John yang dirawat di rumah. Begitu juga orang tua kekasih kami Ibu Maria Tolongan, dan juga orang tua kami Bapak Petrus Palaklangan yang dirawat di rumah sakit di Palopo. Mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan, tapi Tuhan, mereka sedang sakit, baik dirawat di rumah-rumah mereka, dirawat di ruang-ruang perawatan. Dalam kesehatian melalui doa kami malam ini, kami memohon kepadamu Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka. Berkatilah setiap upaya perawatan yang mereka jalani, memberkati para medis, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, cinta, kasih keluarga, bahkan doa-doa jemaat-Mu. Kiranya dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan. Kami meminta Tuhan, selebihnya Tuhan yang berperkara. Terima kasih Bapa, bagi mereka yang berduka cita, Tuhan hiburkan mereka. Pada malam ini kami membawa ke dalam tangan kasih-Mu akan anak-anak kami yang akan menghadapi semester kenaikan kelas via online. Tuhan, berkati persiapan mereka, beri hikmat bagi mereka, kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh menghadapi ujian itu dengan sukacita, dan Tuhan memberkati mereka. Kami menyebut dalam doa kami secara khusus anak kami Gibi yang akan mengikuti ujian akhir pada bulan Juni ini. Ke dalam tangan-Mu kami berdoa, berkati segala persiapannya. Kiranya cita-cita, harapan dan kerinduan anak kami ini boleh tergapai karena Tuhan memberkatinya. Beberapa saudara kami hari ini merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih. Sempurnakan sukacita dan syukur mereka, baik Seto, Efrain Batubara Maseleng, Octavianus Melri Pangloli, Matrinanda Beauty Ballo, Bapak Silas Sulo, Erin Melona Kalak Lembang, dan Fitriani Hasim. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka, Bapak Suraji dan Ibu Marta Rante. Berkatilah mereka ya Allah. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Kami berdoa Tuhan untuk kesiapan umat-Mu, bahkan seluruh bumi ini menghadapi kehidupan yang baru yang akan datang. Kami mohon Tuhan memberkati kesiapan hati dan diri mereka semua. Terkhusus kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan menolong mereka dalam kesiapan diri itu. Teruslah Engkau memberkati pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke pelosok. Terlebih lagi pemerintah gugus tugas COVID-19 di kota ini. Beri kesehatan, kekuatan bagi mereka semua Tuhan, hikmat-Mu dan akal budi-Mu, sehingga mereka boleh menata kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah pandemi COVID ini. Tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih untuk persembahan kasih anak-anak-Mu bagi terselenggaranya rehat dan doa malam serta live streaming Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan melalui pengadaan kamera dan lain sebagainya. Kiranya persembahan mereka menjadi sebuah kesyukuran karena Tuhan memberkati mereka. Terima kasih untuk kesetiaan para tim dan kru. Terima kasih untuk setiap topangan siapapun juga. Kami berdoa, berkatilah mereka.
Peliharakanlah kami dalam istirahat malam ini Tuhan. Kiranya besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, menjalani hidup penuh anugerah-Mu dalam sukacita dan syukur. Terlebih lagi dalam persiapan kami untuk besok hari merayakan hari keturunan Roh Kudus bersama-sama dalam ibadah live streaming dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Ampunilah dosa kami, sendengkan telinga-Mu, dengar dan jawablah doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.